Nah, kebetulan nih ada berita tentang ATR BPN menerima 6.015 kasus pertanahan dalam setahun dan 50%-nya berhasil terselesaikan. Gimana menurut pandangan teman-teman? Ada yang mau memberikan respon? Dari berita yang kita lihat bersama tuh, kita bisa lihat jumlah kasus pertanahan dalam setahun itu cukup banyak ya. Ada 6.015 kasus untuk tahun 2025 sampai Oktober 2025. Dan dalam tahun itu masih 50% kasus pertanahan yang bisa diselesaikan. Nah, artinya kan masih cukup banyak ruang untuk kita memperbaiki diri agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan di kantor pertanahan. Nah, kalau kasus pertanahan sendiri kan pastinya diawali dengan pengaduan dari masyarakat. Kita sebagai petugas pasti harus meningkatkan kemampuan diri kita untuk meningkatkan juga tingkat kasus yang terselesaikan agar dapat bisa mencapai lebih dari 50% mungkin sehingga masyarakat lebih bisa percaya. Nah, peningkatan kemampuan ini kan dalam nilai-nilai ASN atau core value ASN dapat kita lihat dari nilai berorientasi pada pelayanan dan akuntabel yang artinya kita harus eh, mengembangkan diri kita agar dapat mampu melayani masyarakat dengan baik dan memberikan informasi yang akurat dan aktual. Kalau dari aku sih gitu. Artinya nilai-nilai tersebut harus kita gunakan untuk alat bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita sebagai ASN. Bagaimana teman-teman yang lain? Oke, keren banget nih penjelasannya Mas Ruben. Jadi, gimana sih sebenarnya penerapan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel pada pengaduan masyarakat? Ada yang mau memberikan tanggapan? Mungkin bisa aku tambahin ya, kalau untuk nilai berorientasi pelayanan dalam kegiatan ini bisa kita wujudkan dengan menerima pengaduan secara ramah, responsif, kemudian kita memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme maupun waktu penyelesaian pengaduannya. Karena kita sebagai ASN kan harus memastikan masyarakat merasa didengar dan dilayani dengan baik. Kemudian untuk akuntabel, dalam kegiatan ini diterapkan melalui pencatatan pengaduan secara tertib atau pendokumentasian yang lengkap serta penyampaian hasil tindak lanjut secara transparan. Karena setiap pengaduan itu harus dapat kita pertanggungjawabkan sesuai SOP yang berlaku. Ah, betul banget. Itu kaitan antara berorientasi pelayanan dan akuntabel terhadap layanan pengaduan masyarakat ya. Terus sekarang yang kita bahas ini kan terkait kegiatan pelaksanaan pengaduan masyarakat di kantor pertanahan. Sebenarnya kegiatan tahapan kegiatan untuk pelayanan pengaduannya apa aja sih? Jadi, kalau berdasarkan Permen ATR BPN nomor 4 tahun 2022 tentang penyampaian pengaduan, tahapan pengaduan itu yang pertama itu penyampaian pengaduan, kedua penerimaan dan pencatatan pengaduan, ketiga pemeriksaan dan pendistribusian pengaduan, yang keempat tindak lanjut pengaduan, kemudian yang kelima penyelesaian aduan dan penyampaian jawaban, lalu yang keenam terakhir penerimaan jawaban aduan. Seperti itu Mbak tahapan pengaduan. Oke, tahapannya udah dijelasin nih berdasarkan Permen ATR BPN nomor 4 tahun 2022 tentang penyampaian pengaduan. Terus output atau hasilnya apa sih sebenarnya terkait dengan pengaduan di kantor? Ya, jadi output dari layanan pengaduan di kantor pertanahan itu berupa yang pertama jawaban resmi atas pengaduan dan berita acara hasil pengaduan, lalu pengaduan terselesaikan, kemudian perbaikan atau klarifikasi layanan, kemudian outputnya berupa rekomendasi tindak lanjut, berupa juga dokumentasi dan arsip pengaduan, kemudian ada juga bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan. Gitu sih, Mbak. Nah, kemudian nih, di tugas juga kan tadi ada keterkaitan substansi mata pelatihan dengan core value ASN nih, berakhlak. Jadi ada berorientasi pelayanan, akuntabel, dan lain sebagainya. Ada nggak sih yang bisa menjelaskan gimana sebenarnya keterkaitannya antara substansi mata pelajaran kita kali ini sama core value ASN? Baik, untuk keterkaitan substansi mata pelajaran terhadap nilai core value ASEAN yaitu berakhlak, yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Untuk poin pertama yaitu melayani pengaduan masyarakat dengan ramah, sopan, dan responsif. Kedua yaitu akuntabel adalah menindaklanjuti pengaduan sesuai SOP dan kewenangan. Kemudian untuk nilai yang ketiga yaitu kompeten, petugas loket harus memahami jenis-jenis pengaduan pelayanan administrasi kasus pertanahan. Kemudian untuk nilai yang keempat yaitu harmonis, menghargai setiap perbedaan dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam memberikan kepastian hukum kepada pemohon. Core value ASN yang kelima yaitu loyal. Poin pertama yaitu memproses setiap pengaduan berdasarkan SOP, kebijakan instansi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk nilai yang keenam yaitu adaptif. Poin yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan penggunaan berbagai kanal pengaduan masyarakat. Nah, jadi itu tadi udah dijelasin terkait dengan keterkaitan substansi apa yang kita pelajari sekarang dengan core value. Terus sedangkan kalau kita bahas terkait dengan ATR BPN, ATR BPN tentu punya visi misi dong. Jadi apa sih sebenarnya kontribusi terhadap visi misi Kementerian ATR BPN? Di Kementerian ATR BPN ini cukup banyak ya.
Saya sebutkan beberapa di antaranya. Itu yang pertama bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik pertanahan, kemudian dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, lalu dapat mendukung transparansi dan kepastian hukum di bidang pertanahan. Jadi pada intinya terkait dengan penguatan nilai organisasi ini, penguatan nilai organisasi yang kita punya seperti melayani profesional dan terpercaya itu diwujudkan melalui pelayanan pengaduan yang responsif, penanganannya juga sesuai SOP, serta penyampaian informasinya juga jujur dan transparan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR BPN.